semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Lydia Rahmawati 18. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Oke, selamat menyaksikan. Pada video ini, kita akan mempelajari bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Lydia Rahmawati. Pada KD 3.1 dan 3.2 akan dibahas tentang teks laporan hasil observasi, baik struktur maupun kebahasaannya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menulis teks laporan hasil observasi, baik secara lisan maupun tertulis. Sebelumnya, apa kalian sudah kenal apa itu observasi? Jika belum, lihat gambar ini. Di sini ada anak perempuan dan orang dewasa laki-laki sedang memegang kaca pembesar. Di depan mereka terdapat benda hidup, yaitu tumbuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka merupakan kegiatan observasi atau yang disebut dengan pengamatan terhadap suatu objek. Sedangkan teks laporan hasil observasi merupakan suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati sebelumnya. Tujuan teks laporan hasil observasi yang pertama untuk melakukan penelitian, yang kedua untuk memberikan informasi baik kepada pembaca maupun penulis itu sendiri tentang objek yang sudah diobservasi, yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, yang selanjutnya untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi saat kalian sedang bingung terhadap sesuatu, maka boleh lakukan observasi agar kalian dapat mengambil keputusan secara lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu untuk melakukan pengawasan, dan yang terakhir tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan. Jadi setelah kalian melakukan observasi, kalian akan mengetahui perkembangan tentang objek yang sudah kalian observasi. Fungsi teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama sebagai bahan penelitian, yang kedua berfungsi sebagai sumber yang dapat dipercaya, yang ketiga sebagai laporan tugas, yang keempat dokumentasi. Nah, di sini saat kalian melakukan observasi, jangan lupa didokumentasikan baik video maupun foto. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, fungsi yang terakhir ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca itu sendiri untuk mendapatkan ilmu dan wawasan baru. Sifat teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, informatif, yaitu teksnya berisi mengenai informasi. Yang kedua, komunikatif, artinya teksnya harus mudah dipahami, dimengerti, dan tidak terbelit-belit. Yang terakhir, sifat teks laporan hasil observasi yaitu objektif, yang artinya teksnya harus faktual, di mana data-datanya harus akurat, yaitu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pembahasan terakhir yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3 bagiannya. Yang pertama, definisi umum, yaitu teksnya berisi mengenai informasi secara umum atau secara garis besarnya tentang objek yang telah diteliti atau diobservasi. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan tentang objek yang telah diobservasi. Yang terakhir, ada namanya deskripsi penutup. Nah, di sini kalian dapat menjelaskan tentang manfaat dan juga kegunaan tentang objek yang sudah kalian observasi sebelumnya. Berikut contoh teks laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada definisi umum. Di sini saya mengambil objek yaitu pohon kelapa. Jadi di dalam definisi umum menjelaskan tentang hal umum
pohon kelapa. Struktur yang kedua, ada definisi bagian atau biasa disebut deskripsi bagian. Nah, di dalam ini dijelaskan mengenai bagian-bagian dari si objek. Tadi objeknya adalah pohon kelapa, maka dijelaskan di bagian ini yaitu bagian-bagian dari si pohon kelapa. Contohnya, bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan lain sebagainya. Struktur yang terakhir ada definisi penutup atau biasa yang disebut dengan deskripsi penutup. Nah, di dalam ini berisi mengenai manfaat dan juga kegunaan si objek. Nah, tadi objeknya adalah pohon kelapa. Berarti di dalam definisi penutup dijelaskan tentang manfaat dari pohon kelapa dan juga kegunaan dari pohon kelapa tersebut. Materi yang terakhir ada kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan frasenomina. Frasenomina merupakan kata benda. Contohnya, ada tumbuhan, hewan, manusia, meja, kursi, kipas angin, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada verba relasional. Merupakan penghubung antara subjek dan pelengkap. Kata kuncinya ada ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, dan sebagainya. Yang selanjutnya menggunakan verba aktif. Subjek berperan sebagai pelaku. Kata kuncinya ada bertelur, membuat, makan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya menggunakan kata penghubung. Kata penghubung yang pertama ada tambahan, kata kuncinya dan, serta. Kata penghubung yang kedua ada perbedaan. Kata kuncinya hanya satu, berbeda dengan. Kata penghubung yang selanjutnya persamaan. Kata kuncinya ada dua, sebagaimana, seperti halnya. Kata penghubung yang selanjutnya pertentangan. Kata kuncinya ada tiga, tetapi, sedangkan, namun. Yang selanjutnya ada kata penghubung pilihan. Kata kuncinya hanya ada satu, atau. Kebahasaan yang terakhir menggunakan paragraf dengan kalimat utama. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pastinya kalian harus membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan atau observasi yang sudah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang dibuat. Diawali dengan paragraf pernyataan umum, kemudian bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, yang selanjutnya yaitu mengklasifikasikan berdasarkan hasil pengamatan. Yang terakhir, teliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat yang janggal atau salah dalam penulisan, segera perbaiki kembali. Sekian video pembelajaran teks laporan hasil observasi. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Jangan lupa mampir ke video aku yang lainnya. Assalamualaikum.